Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Friedrich Nietzsche pernah mengatakan bahwa kalau kamu ingin damai, hidupmu tenang, maka milikilah iman. Meskipun dia seorang filsuf ateis, tapi dia juga mengatakan bahwa iman itu penting untuk kedamaian hati, ketenangan jiwa. Dan ada yang mengatakan juga bahwa ketakutan itu berarti ketiadaan cinta. Orang yang tidak punya cinta, dia akan mengalami ketakutan. Hari ini 2 kata-kata itu kita baca dalam bacaan kitab suci secara tersirat. Yang pertama dalam bacaan pertama tadi masih dilanjutkan tentang kisah keluarga Yakub, relasi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan di sana kita lihat bahwa dalam diri saudara-saudara Yusuf itu ada ketakutan, karena mereka takut Yusuf akan membalas dendam. Itu berarti karena ketiadaan cinta, karena ketiadaan kepercayaan akan saudara mereka Yusuf. Padahal Yusuf sudah berbuat baik sebelumnya ya, meskipun mereka sudah membuang dia, menjual dia, tapi sampai saat terakhir dari kisah yang tadi kita baca, mereka masih ada dalam ketakutan. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf tidak ada, dia memiliki kasih terhadap saudara-saudaranya yang sudah mengkhianati dia, sehingga dia tidak ada rasa takut dengan mereka dalam berelasi. Bahkan dia mencari cara bagaimana mereka memperoleh keselamatan, bagaimana mereka ada dalam ketenangan, tidak binasa. Tapi sementara saudara-saudaranya masih dalam ketakutan, takut dan jangan-jangan Yusuf membalas dendam terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sebanyak kurang lebih 3 kali mengatakan kepada para murid supaya mereka jangan takut. Dalam rangka apa ketakutan itu harus dihilangkan? Yaitu dalam rangka menjadi pengikut Yesus untuk mewartakan kebenaran kerajaan Allah, kebenaran cinta kasih Allah yang besar bagi umat manusia. Dan dalam rangka itu seorang murid itu memang dikatakan tidak boleh melebihi gurunya, atau seorang hamba tidak boleh melebihi tuannya. Dalam hal ini mungkin mereka
Yesus bermaksud bahwa kita harus seperti sang guru itu dan tetap rendah hati supaya tidak merasa lebih daripada sang guru itu sendiri, tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Namun demikian Yesus mau kita juga tidak takut-takut dalam mewartakan itu ke Injil cinta kasih Allah. Tadi dikatakan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibuka, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Dan apa yang kamu katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Ini anjuran bagi para murid Yesus untuk berani mewartakan apa yang mereka terima dari Yesus sendiri tanpa takut dengan orang-orang yang memusuhi. Tapi berani untuk keluar mewartakan apa yang seringkali tertutup, tidak dimengerti, tidak dipahami oleh banyak orang tentang kebesaran cinta kasih Allah dalam kehidupan manusia. Sehingga suara kita itu harus lebih lantang. Para murid harus lebih lantang dalam mewartakan Injil Kristus tanpa harus dikuasai oleh rasa takut. Dan Yesus mengulang lagi, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah berarti kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sendiri, yaitu tadi seperti Yesus bilang, mewartakan warta cinta kasih Allah kepada dunia supaya orang tidak diliputi ketakutan, tidak diliputi rasa takut, tidak dijiwai oleh relasi yang diwarnai oleh ketakutan, baik relasi antara Allah dan manusia maupun relasi antara sesama manusia. Lalu Yesus memberikan jaminan lagi untuk menguatkan para murid, yaitu bahwa mereka itu begitu berharga. Burung pipit yang kecil itu ya, sepertinya tidak berharga, tapi bagi Bapa di surga itu selalu dilindungi juga, apalagi obed, apalagi manusia. Tak sehelai rambut kepalamu yang tidak terhitung. Tuhan begitu memperhatikan. Jaminan bagi para murid dalam rangka pewartaan Injil cinta kasih Allah itu adalah bahwa mereka begitu berharga di mata Tuhan. Tidak usah takut, karena kalau takut maka tidak akan jalan itu pewartaan Injil. Yesus memberikan penguatan dengan mengatakan bahwa mereka begitu berharga daripada burung pipit yang dipelihara oleh Tuhan. Dan pada bagian terakhir Yesus juga memberikan jaminan bahwa bagi mereka yang bertahan, ya, sama seperti bacaan kemarin, tidak salah, mereka akan selamat. Mereka akan memperoleh keselamatan. Mereka akan diakui oleh Yesus dalam kerajaan surga. Nah, para konfrater yang terkasih, mari kita renungkan baik-baik bacaan kitab suci hari ini. Mungkin kita masih seringkali hidup dalam ketakutan. Kita kurang yakin dengan Tuhan sendiri. Dalam pembinaan mungkin kita kurang yakin dengan Tuhan. Dan sehingga membuat kita juga kurang yakin dengan diri kita sendiri. Kita kurang yakin dengan pembinaan. Kita kurang yakin, kurang percaya dengan para staf. Sehingga kita kadang-kadang juga hidup dalam ketakutan, rasa was-was. Jangan-jangan saya tidak lulus, jangan-jangan saya tidak mempengaruhi kaum, jangan-jangan saya tidak lektor, akolit, dan jangan-jangan saya ketahuan punya HP misalnya. Jadi kadang-kadang kita hidup dalam ketakutan yang membuat hidup di dalam komunitas yang kita tinggali ini tidak menjadi kehidupan yang damai, yang aman bagi kita. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, kepada penyelenggaraan ilahi, bahwa Tuhan selalu menyediakan yang baik bagi orang yang percaya, yang punya kasih kepada Dia, punya kasih kepada sesama, punya kasih kepada diri sendiri. Sudah disediakan sukacita, kebahagiaan bagi mereka yang punya iman dan punya kasih. Mari kita hidupi hidup yang dijiwai oleh iman dan kasih itu, bukan hidup yang dijiwai oleh ketakutan, karena mungkin kita tidak punya kasih,